Komoditas kakao adalah produk pertanian yang mengalami berbagai tahap dalam rantai pasokan dari hulu atau produksi dan ke hilir atau distribusi dan konsumsi. Berikut adalah beberapa tahap dalam perjalanan komoditas kakao dari hulu ke hilir. Yang pertama ada produksi dari hulu, yaitu kakao ditanam oleh petani di berbagai negara, terutama di daerah tropis seperti Pantai Gading, Ghana, Indonesia, dan lainnya. Proses pertanian ini melibatkan pemeliharaan pohon kakao dan pemanenan biji kakao. Yang kedua, pengolahan. Setelah dipanen, biji kakao harus diolah. Ini mencakup proses fermentasi, pengeringan, dan pemisahan biji dari kulitnya. Biji yang telah diolah ini dikenal sebagai biji kakao mentah. Yang ketiga, manufaktur dan penggilingan. Biji kakao mentah diangkut ke pabrik penggilingan atau manufaktur kakao di mana mereka diubah menjadi berbagai produk kakao seperti bubuk kakao, coklat cair, dan bahan baku untuk coklat padat. Yang keempat, distribusi dan pemasaran. Produk kakao yang sudah diolah didistribusikan ke berbagai pengecer, toko, dan produsen makanan di seluruh dunia. Yang kelima ada konsumsi dan penggunaan akhir. Tahap terakhir adalah saat konsumen membeli dan menggunakan produk berbasis kakao, seperti coklat, minuman coklat, dan produksi makanan lainnya. Selama seluruh rantai pasokan ini ada banyak perusahaan, pengusaha, dan pemangku kepentingan yang terlibat dalam proses produksi dan distribusi komoditas kakao. Ini mencakup petani, eksportir, produsen coklat, distributor, dan toko retail. Selain itu, distribusi kakao juga telah mendapatkan perhatian karena isu-isu seperti berkelanjutan, harga yang adil bagi petani, dan upaya untuk meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan. Banyak organisasi dan sertifikasi yang berusaha meningkatkan keberlanjutan dan etika dalam industri kakao. Kakao telah dimanfaatkan oleh berbagai budaya selama ribuan tahun. Tanaman kakao berasal dari hutan hujan Amerika Tengah dan Selatan dan ditanam oleh peradaban kuno seperti suku Maya dan Aztec. Mereka mengolah biji kakao menjadi minuman coklat yang disukai meskipun rasa dan penyajiannya berbeda dari coklat modern. Ketika bangsa Eropa mulai menjelajahi dunia baru, mereka membawa biji kakao ke Eropa. Di sana biji kakao digunakan untuk minuman coklat panas yang menjadi populer di kalangan bangsawan. Seiring waktu, coklat diolah menjadi bentuk yang lebih dikenal seperti batangan coklat dan produk coklat lainnya. Budidaya kakao melibatkan beberapa langkah, yaitu 1. Pemilihan lokasi di daerah tropis dengan iklim hangat dan lembab, suhu ideal berkisar 24-30 derajat Celcius, dan kakao memerlukan curah hujan yang merata sepanjang tahun. Yang kedua, penanaman bibit yang ditanam dari biji atau stek. Yang ketiga, tanaman kakao memerlukan perawatan yang cermat, termasuk penyiraman teratur, pemangkasan, dan pengendalian hama. Panen dan pemrosesan biji kakao yang diambil dari buah kemudian difermentasi dan dikeringkan sebelum diolah lebih lanjut. Pengolahan dan penggilingan biji kakao yang sudah dikeringkan, dibersihkan, dan kemudian digiling untuk menghasilkan massa kakao, mentega kakao, atau biji coklat. Pasar dan distribusi produk kakao yang dihasilkan kemudian didistribusikan ke pabrik coklat atau produsen makanan lainnya. Perawatan sederhana untuk tanaman kakao melibatkan langkah-langkah. 1. Penyiraman. Pastikan tanaman kakao mendapatkan penyiraman yang cukup, terutama selama musim kemarau. 2. Pemangkasan. Praktik pemangkasan dapat membantu memperbaiki struktur tanaman dan memungkinkan sirkulasi udara yang lebih baik. 3. Pemupukan. Pemupukan secara berkala penting untuk memberikan tanaman nutrisi yang cukup. Gunakan pupuk khusus untuk tanaman kakao yang mengandung unsur-unsur penting seperti nitrogen, fosfor, dan kalium. 4. Pengendalian hama dan penyakit. Pantau selalu tanaman untuk tanda-tanda serangan hama atau penyakit dan ambil tindakan pencegahan atau pengendalian jika diperlukan. 5. Pelindungan dari sinar matahari berlebihan. Kakao tumbuh lebih baik di bawah naungan pohon atau tanaman lain yang memberikan perlindungan dari sinar matahari langsung yang berlebihan. 6. Perawatan pasca panen. Setelah panen, pastikan biji kakao dikirim dengan baik dan disimpan dalam kondisi yang
tepat untuk mencegah kerusakan dan kelembapan berlebih. Agroindustri kakao adalah sektor yang penting dalam ekonomi global dan merupakan sumber pendapatan bagi petani dan bisnis di seluruh dunia. Selain itu, ada juga upaya yang untuk menjadikan industri ini lebih berkelanjutan dengan memperhatikan masalah seperti berkelanjutan lingkungan dan sosial. Kakao adalah tanaman yang tumbuh terutama di daerah tropis di seluruh dunia. Beberapa aspek geografi terkait kakao. 1. Daerah pertumbuhan utama. Kakao ditanam terutama di daerah yang terletak di sekitar grafis Khatulistiwa, termasuk negara-negara di Amerika Tengah dan Selatan, Afrika Barat dan Tengah, serta Asia Tenggara. 2. Kondisi iklim. Tanaman kakao membutuhkan iklim tropis yang hangat dan lembab. Yang ketiga, tanah dan topografi. Kakao tumbuh lebih baik di tanah yang subur dengan ketersediaan air yang cukup dan drainase yang baik. Secara topografi, tanah dataran rendah hingga sedang cocok untuk pertumbuhan kakao. Yang keempat, pengaruh lingkungan. Lingkungan sekitar perkebunan kakao termasuk naungan dari pohon-pohon tinggi dapat mempengaruhi pertumbuhan dan kualitas biji kakao. Yang kelima, keanekaragaman genetik. Ada berbagai varietas kakao yang dapat tumbuh di berbagai kondisi geografis. Geografi berperan penting dalam produksi dan kualitas biji kakao, dan faktor-faktor ini harus dipertimbangkan dalam budidaya dan pengolahan kakao. Kakao adalah komoditas yang memiliki potensi penting karena digunakan untuk produksi coklat dan banyak produk makanan dan minuman lainnya. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi potensi komoditas kakao. Yang pertama, permintaan konsumen, perubahan iklim, peningkatan kualitas, pemulihan varietas, perubahan regulasi, serta kesejahteraan petani. Potensi komoditas kakao sangat penting untuk mencatat bahwa industri kakao memiliki tantangan seperti fluktuasi harga, penyakit, dan isu-isu berkelanjutan seperti deforestasi. Bagi para pelaku bisnis dan pemerintah mengelola resiko ini dan berinvestasi dalam praktik berkelanjutan dapat membantu meningkatkan potensi komoditas kakao.